Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari fid darain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Rasul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih berada di bab yang menjelaskan tentang Jawami'ul Kalim daripada Rasulullah, pesan-pesan singkat tapi padat yang disampaikan oleh Rasulullah. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas di antara pesan Rasulullah itu adalah aslim taslam. Kamu masuk Islam pasti kamu akan selamat. Di samping masuk Islam juga menjalankan aturan-aturan di dalam Islam, nanti kamu akan selamat. Sekarang akan kita lanjutkan pesan Rasulullah yang berikutnya. Ismah yusmah laka. Ismah yusmah laka. Wal makna amilun nas bil musamahah wal musahalah yu'amilukallah bimislihi bid dunya wal akhirah. Artinya, perlakukan manusia dengan tidak menyulitkan kepada mereka, memudahkan dan perlakukan baik kepada manusia, maka Allah juga akan memperlakukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan manusia baik ketika di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Itu sudah pasti. Kama tadinu tudan. Cerminan kita itu adalah orang lain berbuat apa kepada kita. Itu adalah cerminan kita sendiri. Kalau orang lain berbuat buruk kepada kita, ya berarti jadi kita masih belum baik. Kalau orang lain itu berbuat baik kepada kita, berarti kita baik secara aturan standarnya. Walaupun di mata Allah kita masih belum tahu apakah kita baik atau tidak. Intinya, perlakukan manusia dengan baik, maka Allah akan memperlakukanmu baik ketika di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Maka pesan Rasulullah itu sangat singkat sekali. Ismah laka. Orang yang suka memaafkan, dia akan gampang dimaafkan. Orang yang suka memberi, maka dia akan diberi. Orang yang suka menyakiti, maka dia akan disakiti. Apalagi contohnya? Contohnya apa lagi? Orang yang selalu menyayangi akan disayangi. Orang yang menyayangi akan disayangi. Itu artinya makna luasnya dari ismah lak. Misal orang merasa dirinya tidak baik, tapi diperlakukan baik ya. Itu berarti bukan balasan, tapi bisa jadi itu untuk menunjukkan bahwa dia itu semakin tidak baik, karena menjadikan dia semakin merasa tidak sadar dengan dirinya sendiri, gitu. Pesan berikutnya, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang. Dengan siapa saja dari sahabatku itu kalian mengikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, sahabat Nabi itu diibaratkan seperti bintang-bintang. Bukan berarti cahayanya kecil, karena bintang itu salah satu fungsinya yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Ketika ada orang di laut itu perjalanan, maka bintang ini bisa menjadi penunjuk arah dia mau pergi kemana, gitu. Sahabat itu juga seperti itu, sebagai penerang ihtada bihim min dhulumatil jahli, yang bisa memberikan petunjuk dari kegelapan kebodohan. Makanya sahabat itu semuanya mulia. Dikatakan di dalam satu ayat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu ridha kepada mereka para sahabat, dan para sahabat mereka juga ridha kepada Allah. Nah,
Makanya menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, semua sahabat itu mulia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab, itu semuanya mulia. Sudah dinas di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebagian kelompok meyakini bahwa yang mulia cuma Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini tidak sesuai dengan pemahaman Sawadul Azam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sebagian kelompok itu meyakini ada yang menuduh Sayyidah Aisyah itu pernah selingkuh dan berzina kepada orang lain. Waktu kejadian waktu itu Sayyidah Aisyah diajak perjalanan oleh Rasulullah, kemudian tertinggal dengan salah satu sahabat laki-laki. Nah, di situ ada tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Padahal itu sekelas Sayyidah Aisyah masih dituduh seperti itu. Nah, sahabat itu semuanya baik. Diibaratkan seperti bintang, itu karena cahaya bintang itu juga bermacam-macam. Bintang yang paling tinggi itu bintang apa? Bintang Suraya, itu yang paling tinggi. Dan pandangan Rasulullah itu sampai ke bintang Suraya itu. Kalau kita belajar pandangan Rasulullah di juz awal itu, pandangan Rasulullah itu tidak sama seperti pandangan manusia biasa. Pandangan Rasulullah itu bisa sampai ke bintang Suraya, bintang yang paling tinggi. Makanya Suraya itu kadang-kadang dia pakai nama anak perempuan. Itu untuk tafaulan agar dia itu derajatnya tinggi, menjadi orang yang tinggi akhlaknya, tinggi adatnya, tinggi ilmunya, dan tinggi yang baik-baik itu tinggi. Nah, kenapa sahabat itu kok diibaratkan seperti bintang? Karena bintang cahayanya beda-beda. Dan sahabat itu juga walaupun semuanya mulia, tapi ada level-levelnya masing-masing. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli begini, ada yang ahli begini. Semuanya punya level masing-masing. Dan di antara sahabat-sahabat yang paling bersinar yang 4. Siapa? Nah, karena termasuk khulafaur Rasyidin, gitu. Karena termasuk khulafaur Rasyidin. Makanya Rasulullah itu, sahabat ini sebenarnya santri dan muridnya Rasulullah. Tapi saking tawaduknya Rasulullah itu, beliau menyebut santri-santrinya beliau itu ashabi, sahabat-sahabatku, bukan talamidi, bukan tulabi, murid-murid, bukan, tapi ashabi. Betapa Rasulullah itu adalah orang yang sangat rendah hati. Kita itu tidak ada apa-apanya dengan sahabat. Kita mau ibadah sampai jidatnya itu hitam, sampai kakinya bengkak, tidak bisa menandingi secuil dari ibadahnya sahabat. Makanya kita kalau mengikuti kelompok terbesar, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sampai mencela sahabat. Dikatakan oleh Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabat-sahabatku. Falau anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya kalian itu sedekah sebesar gunung Uhud, itu semuanya emas, tidak bisa menyamai sedekahnya sahabat yang jumlahnya cuma 1 mud atau separuh. Tidak ada. Kadang orang-orang sekarang, apalagi yang anak-anak mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi, kadang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang liberal, yang ngawur, sehingga mengatakan, di antaranya yang sering diprotes itu sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan sahabat yang ahli hadis dan seterusnya. Padahal kita itu tidak ada apa-apanya. Kita mau ibadah, siangnya puasa, malamnya sholat, tidak ada apa-apanya. Secuil itu pun dari ibadahnya para sahabat itu tidak ada apa-apanya. Ashabi kan nujum biayihim ihtadaitum ihtadaitum. Makanya kita yang penting ada yang kita ikuti dari sahabat itu. Contoh ini. Misalnya perkara akikoh, masalah akikoh. Itu kalau dalam madhab Syafi'i, kalau laki-laki berapa? Dua apa? 2 ekor kambing. Ya, jangan ekornya saja. 2 kambing. Kalau perempuan 1. Tapi salah satu sahabat, yaitu Sayyidina Ibnu Abbas
itu beliau punya pendapat bagi orang yang tidak mampu boleh menyembelih ayam, dan itu sudah dianggap sebagai akikah. Betapa ikhtilaful ummah itu rahmah, perbedaan umat itu menjadikan rahmat. Yang penting kita itu ketika memegang satu pendapat, kita tahu kita mengikuti siapa, jangan asal-asalan. Nah, satu contoh yang lain misalnya, pokok semakin orang itu semakin banyak ilmunya, tidak gampang menyalahkan orang. Saya belum lama ini baca di satu kitab namanya Budurus Sa'adah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin, masih hidup beliau, orang Bondowoso, muridnya Habib Zain bin Smith. Di dalam kitab itu dijelaskan kalau kita di dalam fikih madhab Syafi'i, akikah itu sunnahnya kalau motong dagingnya itu motong yang langsung di batas itu apa namanya istilahnya ya? Kalau istilah Jawa itu ros-rosan. Jadi misalnya tangan ya sini motongnya, jangan dipotong kecil-kecil. Sini pokoknya yang batas-batas itu motongnya itu. Agar apa? Tujuannya agar si anak ini menjadi orang yang kuat, tubuhnya kuat. Cuma kalau kita amalkan susah. Gimana nanti kalau mengundang banyak orang? Masa iya satu orang dikasih segini? Nanti satu kambing itu cuma dapat beberapa orang itu. Nah ternyata ada sebagian ulama dari Hadramaut itu banyak pendapat, nggak apa-apa potong kecil-kecil, niatkan untuk motong sifat-sifat buruknya dari si anak ini, termasuk sifat-sifat sombong yang sudah merajalela di mana-mana. Niatkan untuk memotong-motong sifat yang tidak baik dari si anak yang lahir ini. Nah ini bisa kita ikuti, karena aku mengikuti mayoritas pendapatnya ulama ahli fikih. Nah itu 2 kambing itu cuma bisa mengundang berapa orang? Cuma bisa berapa orang? Satu kambing itu cuma bisa dipotong berapa coba? Bisa-bisa cuma ada sampai 10 gitu loh. Yang penting kita itu ada yang kita ikuti, tahu kita mengikuti siapa, dan itu juga termasuk ulama-ulama yang bisa untuk kita ikuti. Yang berikutnya pesan Rasulullah, ajalul asya uqubatan al-baghyu. Siksa yang akan disegerakan itu adalah siksa daripada dosa al-baghyu. Baghyu itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu perbuatan keji. Cuma kalau diartikan versi Arab, al-baghyu itu definisinya mujawazatul haddi wa ta'addi bila haqqin. Semena-mena, berbuat semena-mena tanpa ada alasan yang dibenarkan. Misalkan nyakiti orang padahal dia tidak salah, berbuat tidak adil padahal dia itu mestinya berhak untuk mendapatkan keadilan, ngambil hartanya orang, mencela orang padahal dia itu orangnya baik, itu namanya al-baghyu. Itu siksanya itu akan disegerakan. Ada beberapa dosa yang siksanya itu di samping nanti siksa di akhirat, juga nanti akan mendapatkan siksa di dunia sebelum dia meninggal. Di antaranya al-baghyu, perbuatan keji atau berbuat semena-mena kepada orang lain. Yang kedua, uququl walidain, menyakiti hati kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua. Nanti di akhirat pasti disiksa. Cuma sebelum di akhirat, di dunia pasti disiksa. Itu harus benar-benar hati-hati, karena ridallah fi ridal walidain. Kalau kita masih punya orang tua, ya kita harus sebisa mungkin tidak menyakiti, ya sebisa mungkin. Lebih-lebih sekarang ini menjelang malam nisfu Sya'ban, yang punya salah sama orang tua minta maaf, karena di antara orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban itu adalah orang yang menyimpan kebencian kepada orang lain. Lebih-lebih orang lain ini adalah orang tuanya sendiri. Dan minta maaf di malam nisfu Sya'ban itu termasuk hal yang baik dilakukan adalah minta maaf kepada orang-orang yang kita kenal. Kalau tidak memungkinkan bisa ditulis di story, di WA, di Facebook, di Instagram. Itu adalah hal yang baik.
Karena di antara orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban, musakhin, orang yang menyimpan kebencian, dendam, kedengkian kepada orang lain. Kita minta maaf. Nisfu Sya'ban itu pas jatuh pada malam Ahad tanggal 24 Februari. Di antara amalannya kita baca surat Yasin 3 kali. Nah, itu sudah ada videonya di tahun yang sebelumnya. Tata caranya sudah ada semua. Nanti kalau dijelaskan di sini nanti panjang. Al-Bawu. Kemudian di antara dosa yang akan disegerakan di dunia sebelum nanti orang itu disiksa di akhirat itu adalah dosa qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Makanya pernah ada cerita itu yang dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Jadi dulu itu, ini sudah sering kali saya sampaikan, dulu itu ada orang kaya yang mau haji. Saking kayanya orang ini sampai bingung uangnya ini mau ditaruh di mana. Akhirnya dititipkan ke orang uang 1000 dinar. Kalau dirupiahkan itu kira-kira 2 miliar, kira-kira 2 miliar kalau dirupiahkan. Dititipkan ke orang yang dikenal orang ini bisa menjaga amanah. Nah, singkat cerita, setelah orang kaya ini pulang dari haji, langsung nyari kepada orang yang dititipi uang itu. Ternyata orang yang dititipi uang ini sudah meninggal. Ditanyakan sama anaknya, ditanyakan sama istrinya, ditanyakan sama keluarganya, nggak ada yang tahu ini ditaruh di mana, karena memang beliau benar-benar amanah. Akhirnya, karena ini bukan uang kecil, kalau uang cuma 50.000 berapa, tak kira dicari. Akhirnya orang ini tanya kepada salah satu ulama yang ada di Mekah, Aisyah, ini uang saya ini tidak diketahui keberadaannya di mana, saya titipkan kepada fulan bin fulan ini. Oh, gampang itu caranya. Kamu sholat 2 rakaat di dekat Zam-Zam. Setelah itu kamu panggil namanya orang yang meninggal itu. Kalau dia jawab, nanti kamu tanya ditaruh di mana itu uangnya. Ternyata setelah sholat 2 rakaat, ambillah. Ternyata setelah sholat 2 rakaat dan dipanggil namanya sekali, 2 kali, 3 kali, nggak jawab. Ini orang ini yang meninggal itu nggak jawab. Akhirnya orang kaya ini kembali lagi ke ulama di Mekah itu. Wahai Syekh, ini saya sudah sholat 2 rakaat, terus saya panggil, orangnya nggak jawab. Sudah berkali-kali saya panggil nggak jawab. Terus Syekhnya ini bilang, oh berarti orang ini matinya tidak bagus ini. Coba kamu pergi ke Hadramaut, di sana ada namanya Sumur Barhut. Sampai sekarang masih ada. Sumur Barhut itu letaknya di belakangnya makam Nabi Hud. Jadi makam Nabi Hud terus dipisah kayak semacam gunung. Di belakang gunung ada Sumur Barhut. Sumur Barhut ini sumur di mana tempatnya orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak baik itu ditempatkan di sana. Sampai sekarang masih ada. Pernah ada orang Indonesia, santri di Indonesia yang penasaran, pengen tahu Sumur Barhut seperti apa, dan tidak balik, tidak tahu ceritanya sampai kemana, tidak balik, sudah hilang tanpa jejak. Memang sumur yang angker. Jadi di sana tempat yang paling angker ya Sumur Barhut itu masih ada, sampai sekarang masih ada. Kata sebagian keterangan Sumur Barhut itu ini ada semacam gua, itu pintunya kecil, semakin ke dalam itu semakin besar, terus di situ ada sumur. Nah, di sumur itu tempat arwahnya orang-orang kafir, tempat arwahnya orang-orang tidak baik. Coba kamu pergi ke Sumur Barhut, kamu panggil namanya, kata Syekh ini. Udah pergi ke Hadramaut, pergi ke Sumur Barhut, dipanggil namanya, baru 1 kali langsung jawab ini orang ini. Orang yang dititipi uang 2M ini langsung jawab. Ini orang kayak ini kaget, kok bisa ada di sini orang ini. Akhirnya ditanyakan, uang saya ditaruh di mana? Oh, uang kamu tuh saya taruh dipendam di salah satu rumah, di sudut rumah saya sana itu. Nanti kamu tanya ada ke keluarga saya, pasti tahu di sudut sana. Udah. Setelah tanya itu, orang kaya ini bilang, kamu kok
bisa di sini. Kamu kan ini orangnya baik. Ini orangnya jawab, ini orang yang dititipi amanah, dititipi uang ini jawab, iya, saya itu memang terkenal amanah, saya terkenal baik. Tapi saya punya saudara perempuan, orangnya miskin, orangnya kere, orangnya tidak punya. Itu tidak pernah saya sapa, tidak pernah saya kunjungi, tidak pernah saya datangi, tidak pernah saya pedulikan. Sebab itu saya ada di sini, katanya. Nah, itu bahaya. Memutus tali silaturahmi, apalagi di masa sekarang ini kadang-kadang beda pilihan sudah putus hubungan. Kita biasa saja, beda pilihan itu biasa, yang penting tetap saudara selamanya. Tidak ada masalah mau 01, mau 02, mau 03, terserah, semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Kalau tanya ke saya, tanya pribadi, saya tidak pernah ngajak-ngajak orang. Yang penting saya niatkan untuk mengikuti guru saya, itu sudah titik, tanpa ada alasan yang lain sudah. Biasa seperti itu. Jangan gara-gara beda pilihan hanya hubungan keluargaan itu terputus. Ini nanti siksanya itu akan disegerakan sebelum dia meninggal dunia, lebih-lebih nanti disiksa di akhirat gitu. Dan pesan Rasulullah yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Makanya kalau sedekah itu sebelum ngasih ke orang lain, lihat punya keluarga, punya kerabat yang tidak punya apa tidak. Itu jauh lebih penting dibanding teman akrab atau yang kenal. Yang masih ada hubungan kerabat itu masih jauh lebih penting. Khawatir kita nanti dituntut nanti. Kalau punya apa-apa tidak pernah kebagian itu kerabatnya itu. Padahal temannya selalu dikasih. Itu. Wallahu a'lam bishawab.